Dan setelah ini itu segala macam, Happy Bor akhirnya diangkat menjadi duta anti judi online. Let's go. Let's go. Lagu lama kaset kusut. Habis itu kita ngobrol di sana. Asik ya sayangnya ngobrol di sana. Asik nggak sayang? Hah? Asik nggak? Saja. Hah? Kan emang dia orangnya begini, cuek gitu ya. Ya begitulah modelnya, orang introvert sama orang yang liar kayak saya gitu. Kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke sana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeli AC2, kemarin nggak ada. Jadi tak. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di pembahasan lainnya, di mana lu bisa menemukan apa-apa yang sedang ramai atau apa-apa yang pernah ramai, di mana perkaranya sendiri sudah gue siapkan di KDS BBS kali ini. Ketika nyetrum, video kali ini akan kita mulai dengan pembahasan yang cukup sederhana, yaitu Sadbor yang akhirnya bebas dari penjara. Let's go Sadbor. Jadi setelah akhirnya Doski mendekam beberapa hari, setelah kepalanya dibotakin, setelah joget-jogetnya dilihat sama orang-orang di penjara dan di sosial media, akhirnya Doski dibebaskan. Dan dibebaskannya juga, ini ada Bapak MP Ambarita yang menemani, dimana setelah akhirnya bebas, warga kampung menemani lagi dan ikut joget bersama. Jogetnya masihlah joget yang sama, yaitu joget ayam patuk. Nah, rame banget. Nah, tapi kayaknya ini yang dipilih adalah polisi-polisi yang emang kayak semacam humas gitu loh. Maksudnya sebagai perpanjangan tangan dari instansi ke masyarakat. Maksudnya yang dipilih adalah MP Ambarita dan Bapak polisi satu lagi. Gue gak tahu namanya, tapi kayaknya beberapa kali sempat lewat di internet. Intinya Sadbor dibebaskan, cuman ada diingatkan untuk jangan lagi lipe-lipe sambil mempromosikan yang namanya website-website judi online. Itu penting sekali. Terus live TikTok terkenal. Dan yang lebih penting lagi adalah Sadbor akhirnya bisa untuk kembali live lagi. Dan Sadbor mengganti namanya dari yang awalnya Set menjadi Happy Bor. Let's go. Kenapa dia bikin akun baru? Soalnya akun yang Sadbor di-ban. Enggak di-ban sama TikTok gara-gara dia ada itu. Jadi nggak bisa live lagi. Dia bikin akun baru Happy Bor. Followersnya masih baru. Gua nggak tahu apakah nanti akan tetap terjadi live TikTok kayak kemarin, tapi ya. Intinya orang mempertanyakan, kenapa kok tiba-tiba bebas? Alasannya apa? Ada yang bilang sih di Twitter biar kalau misal intinya lo tau lah ya. Oh, biar nggak double standar, ya betul. Masa yang ini ditangkap, yang itu kagak, dilepasin aja. Dan setelah ini itu segala macam, Happy Bor akhirnya diangkat menjadi duta anti judi online. Let's go. Let's go. Lagu lama kaset kusut. Gue nggak tahu kenapa yang kayak gini selalu dimunculkan tiba-tiba, kayak seolah-olah nggak ada opsi ide lain gitu. Kayak rada kesel gitu dengernya. Habis ditangkap jadi duta, habis bikin masalah jadi duta Silaun Seven lagi sibuk di Jogja. Dan sepertinya ini terjadi ya kayak sebelum-sebelumnya aja. Dia dianggap sudah melakukan kesalahan dan harus jadi lebih aware, dan karena dia jadi lebih aware akhirnya dijadikan duta, gitu aja. Cuma kan dari kemarin perdebatannya sama. Nggak, kita ke pertanyaan sederhana. Bukankah lebih enak yang dijadiin duta adalah orang-orang yang emang aware sama masalah ini dari awal? Kenapa nggak Ferry Irwandi? Kenapa nggak Udil Ae? Pernah waktu itu ada masanya Udil dari alter ego live game, terus kayak yang dia menolak banget di game. Ya maksudnya yang kayak gitu daripada orang yang udah bikin salah terus kemudian kayak dibaik-baikin. Maksudnya,
Dikit menuturkan langkah ini sekaligus menjawab pertanyaan publik terkait perbedaan perlakuan atau penanganan terhadap influencer yang terlibat kasus judi online. Memang secara terbuka ternyata. Ya, tentu ini untuk menjadikannya duta adalah pilihan yang tepat sekali dong tentu. Tapi sih tidak sembarangan. Jadi kita apresiasi saja langkahnya ya. Oke, bahasan lainnya masih dari Twitter juga, datangnya dari komunitas marah-marah. Ada orang marah-marah gara-gara perkara video ini kesebar di TikTok. Jadi ada seorang driver ojek online yang memvideokan kondisi kitchen di salah satu tempat ayam goreng terkenal yang ternyata kondisi dapurnya sangat berantakan, sangat membingungkan. Kok tiba-tiba ada orang lepas baju sambil masak? Itu kan jadi pertanyaan. Udah mah gitu kondisi di belakang kayak bener-bener dipertanyakan juga gitu, kayak ini kitchen nih kok kondisinya kayak gitu. Yang gue shock juga adalah ketika ngambil es bener-bener sampai masuk ke dalam gitu loh. Gue juga bingung. Esnya udah bener-bener penghabisan nih. Udah mah kayak gitu, kondisinya juga diperparah dengan ini. Jadi mungkin salah satu menunya tuh ada kel goreng gitu atau ya sayuran goreng lah gitu. Terus ayamnya juga, Masya Allah. Sebenarnya ini masih tanda tanya, apakah ini adalah ayam yang digoreng atau ayam yang tidak lolos sortir atau apa segala macam ya, kita nggak tahu pasti. Cuman boyo cara memperlakukan makanan jangan segininya gitu loh. Ini di sampingnya ada pel-pelan, ini ada air buangan dari talang, di bawahnya juga begini, maksudnya kayak lu tega banget lu naro air, dan ini dilalerin men. Lu tahu gak sih telur laler? Ini ada yang gak diplastikin loh. Apa mungkin konsepnya adalah ya, ntar juga kena minyak panas pada mati gitu, bakterinya. Ya, nggak tahu. Tapi ya jadi dipertanyakan. Dan ini dapur tuh kayak gini. Tempatnya sendiri setelah gue cari tahu ternyata ini hanyalah cloud kitchen. Cloud kitchen itu sederhananya hanya dapur aja. Ini dapur komersial yang hanya melayani pesanan makanan dan minuman secara online tanpa menyediakan area makan di tempat. Jadi ya untuk pelayanan online aja. Kayak semacam kasusnya Sekbol kan juga gitu kan. Sekbol di beberapa tempat kayaknya emang nggak ada yang dine-in ya sih. Nah masalahnya yang jadi pertanyaan bukanlah kalau misalkan yang kayak gini ada SOP-nya. SOP itu adalah standar operational procedure. Koyo tidak dipikirkan standarnya gitu loh. Jadi kayak seolah-olah tidak menutup-nutupi. Maksudnya ini tempat ngambil orderan kayak. Setelah itu perkaranya pun rame, videonya diomongin sama orang-orang. Sampai ada omongan di Twitter yang bahkan sampai bilang kayak, gue sih sebelum mesen makanan apa-apa nanya ke drivernya dulu, bang kondisi dapur gimana segala macamnya gitu. Sempat jadi perdebatan kayak apakah kita perlu nanya ke drivernya untuk ngasih tahu kayak di dapur aman apa kagak gitu-gitu. Nah nggak tahu ya, tapi perdebatannya jadi panjang sekali. Ini adalah review makanan dari tempatnya. Telurnya baru kali ini rasanya aneh, pesannya kayaknya setelah perkaranya rame tuh saya kira ada yang ngecek Shopee reviewnya gitu, terus kayak kebiasaan banget mintanya apa dikasihnya apa. Ayam spicy, spesial medium. Paha bawah dikasihnya paha atas. Dada itu deh. Apa dada? Sayap. Kagak tau lah, pokoknya bagiannya lain gitu. Gue akan kaget sih kalau misalkan gue mesennya dada bawah dikasihnya miyosaiken. Sorry. Ayamnya busuk, warnanya hitam, bau, nggak layak konsumsi. Bisa-bisanya dikasih ke customer. Oh, marah-marah kan. Terkontaminasi bintang 1. Intinya jadi dicari banget karena kualitasnya apa segala macam dipertanyakan. Nah masalahnya ketika perkaranya rame ada pengancaman yang diarahkan kepada driver yang memvideokan tersebut. Mohon maaf bang, itu video apa maksudnya ya? Saya sebagai orang yang abang videoin tidak terima. Itu udah merusak nama baik saya. Maaf jika postingan itu belum abang hapus. Kami akan tindak lanjuti dengan pihak yang berwajib. Percuma Anda sudah memblokir akun saya 2 kali, juga saya masih banyak rekan-rekan saya. Wah, serem dong. Ini untuk kesempatan terakhir kalinya, jika video itu belum dihapus, siap-siap Anda akan kami laporkan. Soal data Anda, saya punya nomor ponsel sama foto Shopee Food Anda ya. Saya udah baik-baik loh ngomong ke abang, kenapa harus diblok?
Jika pengen banyak followers jangan sampai merugikan dan menjatuhkan orang lain bang. Wah. Ingat suatu saat Anda juga akan merasakan. Wah, repot banget. Ini abang sudah merusak nama baik saya dan teman-teman saya. Ya itulah intinya, diancam tindak hukum lah. Terus abangnya kayak udah salah ngancem pula. Sekali lagi saya tekankan saya tidak gila pamor dan saya tidak mencari keuntungan dari TikTok. Terima kasih. Oh. Nah dari situ kemudian ada klarifikasi. Tapi klarifikasinya masih dipertanyakan karena klarifikasinya terlihat sekali menyalahkan karyawan. Izinkan kami memohon maaf sebesar-besarnya terutama kepada seluruh pelanggan atas kelalaian oknum karyawan kami yang sangat fatal melanggar SOP dalam bekerja. Kami sudah menindaklanjuti dengan tegas oknum karyawan kami. Dengan tegas berarti dipecat ya. Dan menutup sementara waktu atas tindakan tersebut. Oh, menutup Cloud Kitchen Gambir. Motivasi layanan kami adalah kualitas garasinya terhadap pelanggan kami dan berkomitmen akan terus menjaga kebersihan outlet kami dan menjaga SOP bersih dan aman. Ketika ngelihat klarifikasi ini, orang justru marah-marah dan malah menyerang si yang punya brand, manajemen, office apa segala macam. Karena apa? Karena ya harusnya ini tanggung jawabnya mereka anyway. Ngelihat dari tempatnya yang seperti ini, kan jadi dipertanyakan apakah tidak ada SOP-nya? Apakah at least nggak ada seminggu sekali orang yang ngecek kayak, oh tempatnya aman nih, oh tempatnya nggak aman nih, kita harus benahin gitu-gitu. Masa nggak ada? Dan itu jadi backfire ke tempat makannya sendiri, ke Jatinangor ini sendiri. Apalagi bener-bener kayak menyalahkan oknum gitu atas itu. Dan seperti yang dibilang sama Kode Blue di sini, yang dipertanyakan adalah ini tempatnya kenapa sampai si orang-orang ini pada lepas baju? Apa yang salah? Apakah panas? Apakah gerah? Atau emang pengen pamer otot? Kan kita nggak tahu. Kalau dilihat dari ruangannya sih kelihatannya kayak pengap gitu ya. Kayak kalau misalkan yang membuat mereka melepaskan baju adalah ketidaknyamanan dari dapur tersebut, ya itu harus dicari solusinya sama yang punya brand dong, nggak sembarangan gitu. Dan ya menurut lo aja, lo mau nggak sih makan di tempat yang mamang-mamangnya buka baju? Pilihan sih, tapi ya pada akhirnya klarifikasinya diganti. Ada klarifikasi V.2, klarifikasi _ bismillah _ fix _ Sehubungan dengan beredarnya video di salah satu outlet, kami sampaikan permohonan maaf dan kami telah mengambil langkah menutup outlet tersebut secara permanen. Untuk itu kami juga akan berbenah dan memastikan kondisi kerja yang layak di semua outlet Jatinangor House. Dan kami akan melakukan pelatihan kembali terhadap seluruh karyawan dan tidak akan melakukan tindakan apapun kepada penyebar video tersebut karena kami menyadari akan tanggung jawab bla bla. Kenapa enggak ini yang dikeluarkan dari awal gitu. Baru akhirnya ngeluarin ini setelah ada desakan. Baru ketemu PR. Tapi ya intinya meminta maaf atas kelalaian dan kesalahan kami manajemen Jatinangor House dan serta berharap support untuk kami bisa berbenah ya. Good job. Clear kan? Ya, yang jadi pertanyaan adalah sekarang orang-orang mulai mempertanyakan tentang ini apakah kita sudah harus lebih memikirkan bagaimana Cloud Kitchen ini bekerja dengan kasus dari Sekbol pertama yang dia nyuci di kamar mandi, terus kayak yang ini, ya nggak tahu ya. Dan kayaknya banyak deh di luar sana makanan-makanan yang pakai Cloud Kitchen gitu. Banyak. Kan pertanyaan selanjutnya adalah gini, orang di internet tuh kemudian memperdebatkan kayak, kok lu yang dia lepas baju tuh nggak disamain kayak ini lepas baju juga gitu-gitu. Bedanya adalah kalau ini kayaknya orang-orang udah expect deh datang ke sini kayak mau lihat mas-mas buka baju berotot manggang iga bakar gitu. Kalau ini kan kita nggak expect sama sekali, men. Gimana? Apakah ini double standard? Ya gue nggak tahu. Soalnya kalau dilihat banyak tuh jadi kayak banyak membandingkan. Coba kalau gini pasti lain cerita. Terus kayak memang garis tipis antara jadi bahan cacian atau jadi legend tuh kayak gimana ya? Sesederhana kayak nggak expect aja. Kalau ini kan kayak orang tahu gitu dan orang udah ya udah oke lah, mungkin kayak datang ke sana tuh sudah ngelihat kayak oh ya udah gitu. Kalau ini kan kita nggak tahu.
Dan kalau ini mantap. Oke. Ini selingan aja bro, biar lu kagak pusing ngeliatin entar nih. Lu makan nih Indonesia emas nih. Enggak, menurut lu jalan samping lancar gak? Kita lihat-lihatan aja bro, samping lancar gak nih? Lancar kan? Ini kenapa? Mereka ada di sini, udah ada di sini, mereka pengen keluar dari jalur busway ini dengan cara menghancurkan separator. Tahu nggak fungsi separator itu untuk apa? Separator fungsinya untuk menseparasi, memisahkan antara jalan orang normal, orang kagak danta begini. Di tengah-tengahnya ada Toyota Rush. Ini Rush nggak sih? Apa Avanza ya? Ada 1, 2 mobil. Ada satu orang yang Ada satu orang yang ini. Soran, jangan apa ngatur jalan, ngatur lalin. Kalau ada polisi nih, buset. Habis nih semua langsung kayak pada panik gitu. Enggak, yang lu harapkan apa sih? Jadi lebih cepat. Anjir, di sini malah jadi lama banget, gila. Lihat, udah apa di sini berusaha dibongkar, yang di sini juga. Makan tuh negara maju. Bahu membahu dalam kecurangan, anjay. Lalu pada akhirnya pergilah kita ke sebuah kasus yang bahkan di channel ini ada perdebatannya tentang ini dilanjut kan gitu. Soalnya ada video ini aja lucu banget. Itu tapi lucu banget ya. Jadi gini. Gua nggak gitu tahu banget tentang perkara Agus. Kalau lu yang ngikutin pasti lu tahu sendiri. Yang gak ngikutin juga paling ya bodo amat. Gue ngebawa perkara ini juga sebagai spin off aja, karena sebenarnya perkara Agus ya udah demikian, tapi perkara sampingannya nih bro, spin offnya bro, karakternya banyak banget. Bingung banget gue. Ini kayak kasusnya siapa deh? Yang kemarin tiba-tiba karakter banyak banget itu. Apa kasus ini juga? Gue sampai lupa banget. Pokoknya ada kasus lain yang karakternya banyak banget, dan ini menjadi tipikal kasus yang sama gitu. Ya tipikal pada pengen manjat-manjat aja. Aneh banget ya. Kita pergi ke kelanjutannya dulu. Kita fokus ke perkara Agus dulu ya. Agus ini lagi diurusin perkara pengobatannya, dan diurusinnya sama pihak pengacara dan temennya. Pokoknya sempat ada dikasih duit kayaknya 50 juta untuk pengobatan, katanya mau keluar negeri atau apa segala macam. Gue nggak gitu ngikutin. Mohon diingat ya, gue nggak gitu ngikutin banget. Dan ini baru dapat semalam. Intinya dia datang bak superhero, lalu ini 50 juta ambil buat berobat, mau dipakai buat beli beras, beli kangkung apa segala macem, terserah, nggak perlu ada bukti-bukti gitu untuk katakanlah menyindir-nyindir atau apa segala macam. Ke RS Cipto Klinik Mata, terus ke JEC Jakarta Eye Center. Tapi ya tetap di tengah-tengah itu. Jadi gini, kan gue udah pernah bilang di video pertama ya, menurut Perpres nomor 9 tahun 2024, Agus itu tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan karena Agus itu adalah korban tindak pidana. Korban tindak pidana itu harusnya diurus sama LPSK atau perlindungan saksi dan korban. Nanti diurus perkara biaya-biaya apa segala macam sama LPSK. Nah, karena di awal sempat menggunakan BPJS, terus ketahuan kalau ternyata tidak boleh menggunakan BPJS, akhirnya ya dilepas itu penggunaan BPJS-nya, harus menggunakan biaya pribadi. Ya mana kalau dipikir-pikir tuh sebenarnya ini rumah sakitnya bisa kena tau. Dan gue yakin rumah sakitnya melepas karena apa? Ya karena mereka akan kena. Jadi kayak ya lu harus pakai duit pribadi gitu. Ketika itu terjadi, akhirnya ya ada pengharapan untuk uang donasi itu dipakai untuk pengobatan Agus. Yang padahal ya emang itu niatan dari awal. Kalau tidak ada improvisasi yang kemarin dia lakukan, tak bayar hutang, bayar Shopee, Tokopedia, pakai FC, ya. Cuman pada akhirnya Pratiwi Novianti sempat naikin video ini 3 hari lalu. Kita sudah bersurat ke Mas A untuk melanjutkan pengobatan, tapi belum direspon. Sebelumnya ada kalimat kayak gini nih, berharap sekali uang donasi itu untuk pengobatan. Ini giran diajakin bersurat kok nggak mau gitu. Jadi kan dipertanyakan lah. masih baik banget loh itu masih. Ini tidak dijamin oleh negara. Jadi untuk teman-teman sahabat-sahabat semua akan jelas ya bahwa Agus
tidak dijamin oleh BPJS melalui Perpres nomor 59. Artinya kan bahwa Agus berharap sekali uang donasi yang diberikan kemarin atau ditransfer ke Novi, transfer ke Novi ini untuk pengobatan Agus. Kenapa dari awal nggak pakai duitnya aja? Enggak. Ini jadi pertanyaan juga nih. Kenapa nggak dia dari awal langsung pakai duit aja instead of BPJS? Kenapa mereka yang kayak ngotot banget pengen pakai BPJS? Ya biar duitnya nggak kepake. Nah iya, maksudnya kan gitu kan. Ketika anyway, harusnya mereka sadar ada peraturan tersebut. Jadi nggak tahu mungkin. Nah, udah dijelasin sama rumah sakitnya, bro. Rumah sakitnya sudah menjelaskan ke Wawa kalau ya penjelasan yang tadi BPJS tidak bisa diterima karena ini korban tindak pidana. Tapi Wawanya ngotot untuk kayak yang memohon-mohon supaya pakai BPJS, terus kemudian direktur rumah sakitnya lulu. Ketika Wawa di situ harusnya mengerti saat dijelaskan hal tersebut, terus pakai duit aja, ini kagak jadi gini, bro. Emang Wawa kuncinya emang. Masya Allah. Dia nih pemerintah. Make sense nggak di kepala lu? Make sense kan? Iya dong. Gimana sih? Ikut aturan aja gitu. Nggak perlu ada improvisasi. Apakah emang ingin dicap superhero banget kayak saya yang nangis-nangis di depan direktur gitu kan dia kayak gitu kan. Nggak tahu, sorry. Ya intinya Agus perkaranya gitu. Masih berusaha untuk sembuh. Oh iya, dia sempat bilang itu. Saya udah nggak butuh duitnya karena ini harga diri. Oh iya juga ya. Butuh ternyata ya. Mungkin emosi, orang emosi kan kayak gitu kadang. Terus ada kalimat ini, pertimbangkan donasi Yayasan Novi, Agus berobat ke Singapura pakai duit Farhad Abbas. Let's go. Ya udah gitu. Dan karena itu juga kan setelah ketemu Farhad Abbas ada kabar-kabar baik kan yang diterima. Kayak contohnya ini, dia kan udah bisa jadi ini kan, ngelihat sedikit-sedikit lah, yang mana itu adalah tanda kalau misalkan ya emang sudah bisa mulai melihat gitu. Katanya tiba-tiba mulai bisa ngeliat bayangan-bayangan gitu kan. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lihat sedikit nih, guys. Ini warna kepink kan. Wah, luar biasa. Oh, tahu kan? Casing warna pink. Udah benar. Dompet Bapak warna apa? Udah benar. Duit. Ini uang berapa, Gus? Nih, awalnya gue kira dia udah ini ngebaca pakai yang timbul-timbul itu yang diraba di terawang. Ternyata emang melihat. Meskipun ada salahnya juga. Iya, 50.000, iya. 55.000 Agus tahu. Luar biasa. Dan di sini pengacaranya menangis kan? Menangis karena happy. Walaupun sedikit tapi Ya gitu. Terus juga di sini sempat ada video. Jadi kayaknya ini ada wawancara sama bapaknya. Terus sempat ada ngelihat ke dalam, ngelongok gitu. Nggak tahu ya, ini kayak lagi ngobrol aja. Terus mungkin itu apa? Megang HP? Enggak kan? Oh, megang HP? Bukan kayak kacamata itu. Dan sepertinya sudah mulai terbiasa untuk jalan sendiri kan, tanpa perlu dibawa. Mana itu kemajuan yang artinya pengobatannya mulai kelihatan, dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Meskipun ada sedihnya juga karena keluar video ini. Ini kayaknya video-video asal beredar aja. Cuman terlihat seperti tengah-tengah hubungannya ada sesuatu yang tidak beres lah. Habis itu kita ngobrol di sana. Asik ya sayangnya ngobrol di sana. Asik nggak sayang? Hah? Asik nggak? Saja. Hah? Kan emang dia orangnya begini, cuek gitu ya. Ya begitulah modelnya, orang introvert sama orang yang liar kayak saya gitu. Aduh. Apa namanya nih? Alurnya tuh semakin tidak tertebak ya. Gue nggak tahu akan arahnya kemana nih. Ini keluarganya orang, kita nggak boleh sotoy. Tapi yang gue tahu pasti adalah, perkara ini banyak sekali karakter-karakter yang tidak penting. Karakternya tuh datang seolah-olah kayak
aku ingin ikut gitu. Diajak mah kagak. Semuanya ingin menjadi main karakter. Jadi kan awal pertama kali runutan kasusnya tuh gimana ya? Jadi kayak uangnya ditaruh di yayasan supaya apa? Supaya fokus ke pengobatan biar nggak dipakai ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba ada pengacara bombastis banget datang. Hah, duit kamu diambil, gitu, panjang. Terus pengacara ini kemudian bertanya, siapa nih yang mau diserang? Novi juga, Densu juga, atau Novi aja apa segala macam gitu-gitu. Novi aja, karena Novi apa katanya? Jahat. Terus kalau Densu kan baik, mudah nolong. Iya, Novi jahat, Densu baik gitu-gitu kan. Oke lah, ada pengacara ini. Tapi di sisi lain, ada pengacara lain yang hadir dan sangat war. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemain narkoba. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu yang namanya Nopi. Wah, keras banget tuh kalimat. Pasti itu dengan dasar kan? Gak mungkin asal ngomong dong. Wah, dia nggak pakai dugaan, dia nyebut nama. Men itu kalau misalkan tidak terbukti, terus dilaporin balik bisa banget itu. Setelah itu, dia kan langsung tes urin. Terus tes urin hasilnya negatif semuanya. Pokoknya narkoba semua jenisnya negatif. Terus ada satu karakter baru nih, selebgram tiba-tiba hadir dan bilang, kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Assalamualaikum. Akhirnya dicek rambut, buset. Dan dia aja di video yang ini tuh sempat ada kayak kirain cuma ngambil beberapa helai, ternyata banyak banget gitu. Dia juga ngeluh. Kaget banget. Demi apa? Demi membuktikan kalau lawyer yang tadi itu entah dapat omongan dari mana. Dan karakternya tiba-tiba ada karakter pengacara 1. Ini ada pengacara 2. Gue gak tahu dia pengacara atau advokat gitu. Terus ada selebgram tiba-tiba datang entah dari mana. Terus setelah selebgram ini ada John LBF tiba-tiba datang. John LBF langsung ngelindungin Novi. Terus si pengacara tadi ini bilang saya akan ngasih 5 miliar. Atau saya tantang John LBF 5 miliar, berarti RDLO punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya. Ya. Ya, itu. Saya punya banyak barang bukti untuk membawa Nopi ke ranah yuridis. Pokoknya, segitunya lah, keras banget tuh kalimat. Terus setelah bukti tes urin, tes rambut, apa semuanya negatif dan bahkan mengeluarkan ini. Kan Novinya pernah jadi pramugari. Terus medical check up, medical record selama bekerja menjadi pramugari itu dikeluarin semua. Makin kagak ada ini, terus kayak akhirnya dia memberikan tanggapan. Abang izin mau minta tanggapannya soal netizen mempertanyakan relevansi Teh Novi yang abang pertanyakan penggunaan narkoba gitu. Menurut abang gimana dengan tanggapan netizen yang mempertanyakan relevansinya gitu bang? Dengan sebetulnya tidak ada relevansinya guys. Saya di situ konteksnya saya bertanya. Saya mendapatkan informasi dari sahabatnya Novi ya, bahwa dia mengatakan dia adalah orang yang dulu juga mau diajak pakai narkoba. Nah di situ saya tidak menghina, tidak menjudgment, tidak menuduh. Bahasa saya karena saya waktu itu sangat prihatin dengan klien saya bertanya kepada siapa? Kepada anak kalian gitu kan. Gak perlu ya Mbak Novi. Sekarang masalah ini semakin melebar dan harusnya Enggak men, pokoknya pada akhirnya karakter ini kemudian mundur, cabut dari perkara tersebut ya. Karakter awalnya ke lock, terus ke unlock, terus tiba-tiba ke ada patch baru lah. Pokoknya karakternya tiba-tiba jadi nggak ada gitu. Nah, hilang aja gitu karakternya. RDLO tantang John LBF, siapkan hadiah 5 miliar untuk Agus Salim. Wah, ternyata dianya cabut ya. Gimana tuh? Aduh, panjang banget bro perkara bro. Aduh. Baik semuanya, saya RDLO, alhamdulillah. Ketemu mereka. Atas izin Allah hari ini saya dipertemukan dengan saudara John LBF di Jakarta dan alhamdulillah. Memang manusia ya memang.
bisa di satu video apa, di video selanjutnya apa loh. Gokil emang, keren banget emang. Gak expect gua. Aduh. Pertemuan hari ini lumayan cukup hangat. Jadi tujuannya kami bertemu adalah saya kemarin sempat memanas di media sosial terkait RD Law menyampaikan nama beliau. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, saya RD Law meminta maaf kepada saudara saya. Gak usah minta maaf abangku. Mantap, respect abangku, let's go. Dah. Intinya karakter developmentnya sudah gugur. Yang si ini gue nggak tahu, tapi ya yang selebgram ini kayak apa sekarang kondisinya. Karena tuh diceritain ini gak penting-penting banget, karena pengen gue bawa ke spin-off-nya aja, yaitu spin-off dari pertarungan antara Farhad Abbas melawan Deddy Sumargo. Karena spin-off-nya ini bro yang dicari, yang belakang-belakang kayak ya udah aja gitu. Jadi semuanya bermula ketika sang pengacara ditanya sama wartawan di salah satu interview. Terus jawaban beliau adalah, kalau pembicaraan saya dengan Deddy Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny saat ini masih tanya-tanya siapa itu Novi. Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Menyalahkannya gimana? Ya. Menyalahkannya maksudnya gimana? Denny udah bilang, lo udah gue ingatin, kalau terjadi audit nanti gue nggak bela lo lagi. Jadi kayak ya ini penjelasan tentang, jadi kayak seolah-olah dia tahu banget nih Deddy Sumargo apa sudut pandangnya gitu. Dan ketika ngelihat itu, Deddy Sumargo tentu akan berkomentar, tae. Nah, jelas dong, jelas kan? Lu kalau jadi Densu tahu dong sudut pandangnya seperti apa kan? Nah masalahnya adalah gini, pengacara ini sepertinya terlihat sekali ingin menerkam mangsa yang lebih buas, yang lebih besar, yang lebih mantap. Kita lihat deh dari awal deh, ini video yang ini nih. Jangan ya, kalau Deddy Sumargo jangan dibawa-bawa, soalnya dia orang baik, tidak ada urusan sama dia sama sekali Pak. Tapi dia ngomong dia nyuruh kok, nyuruh kamu transfer ke yayasan. Ya mungkin kan karena ini dari Sinopi, karena kan mereka namanya ini kan, ya namanya Deddy Sumargo kan nggak tahu dari awal ceritanya seperti apa gitu. Oh ya udah. Oh ya udah itu kayak ya gitu. Tapi ya gitu, di sini sudah terlihat. Tapi ketika perkara ini, disinilah peran wartawan kemudian ikut masuk. Karena awalnya Doski ngedengar kata tae itu dari wartawan. Kayak wartawan ada bertanya, gimana nih ketika disebut tae gitu. Iya, sudut pandangnya gitu. Terus kemudian dia menjawab dengan sangat menggelegar. Mana tanggapannya Bang? Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing gitu ya. Coba aja berani. Sorry, gue sih tidak menemukan Deddy Sumargo ngomong anjing ya. Cuman ya. Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya. Ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya. Ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya? Terlalu membela Novi. Kalimat dari si pengacara ini adalah ingin hajar dan bilang kalau Densu terlalu memihak Novi. Dari sinilah perkaranya berlanjut menjadi lebih jauh lagi. Karena apa? Karena Deddy Sumargo kemudian melihat story-storynya pengacara ini yang kalimatnya sangat Hai semua, Agus ini buta gak bisa sembuh lagi, disiram air keras. Banyak yang sedekah ikhlas buat Agus. Uang yang ada di rekening Agus sudah diambil sama nyonya yayasan. Agus dibully dan difitnah. Yang bela pembela kaum lemah. 2 oknum pengacara Agus kabur. Ini yang tadi ini ya, yang tadi sebelumnya itulah. Dasar si Den tae. Den ini kan kita tahu dong arahnya kemana. Terus ada ini, panggil dia si Den tae, hajar, pukul. Hari ini di Polda jangankan 1001 pengacara pendukung nyonya yayasan yang nongol, 1 pun tidak tampak. Wah gitu.
Kalimat selanjutnya ketutupan bang. Kalau bikin story jangan ketutupan begini. Bentar lagi para penyerang dan tukang fitnah terhadap orang buta akan kena azab dan tulah alam semesta. Nah, gitu-gitu kalimatnya. Ngedenger kalimat Denny Sumargo mau dihajar, akhirnya ya disamperin lah sama Denny Sumargo. Jadi awalnya tuh kayak Denny Sumargo ada nge-WhatsApp dulu kayaknya. Terus kemudian di Sherlock sama pengacara tadi, dan setelah Sherlock akhirnya disamperin lah sama Denny Sumargo. Ketika disamperin, sempat ada diberhentiin dulu sama nggak tahu asisten atau apanya gitu segala macam, gua nggak gitu paham. Tapi ketika ketemu ini karena sama-sama orang Makassar, jadi kayak obrolannya adalah obrolan orang Makassar. Kenapa bos? Rewas sekali bos. Iya. Orang Makassar kok? Iya, orang Makassar. Sangkam aja gitu. Iya, sangkam aja. Ya, jangan dipegang kok. Dia jangan juga anu. Saya cuma Makassar datang. kan? Saya juga Makassar aja. Ini orang kau badi bukan? Air kembali. Cawu mi badi. Iya, bos. Singkam aja gitu. Singkam aja gitu. Iya. Ya, nggak gitu ngerti gua, tapi intinya ketika mau masuk Denny Sumargo itu dihadang, nggak boleh masuk. Kalaupun mau masuk, nggak boleh bawa kamera, nggak boleh bawa kru. Di sini kan kondisinya Denny Sumargo sama wartawan banyak lah, ada dari Silet, ada dari Insert, ada dari apa segala macam, punya wartawannya masing-masing. Long story short, setelah menjelaskan kalau Denny Sumargo datang ingin dihajar, ingin ngerasain ditampol sama Farhad Abbas, akhirnya diperbolehkan masuk, tapi hanya dengan satu kameramen saja. Dan ketika masuk, ya inilah yang terjadi. Tolong diingat ya, tadi kalimatnya bold banget ini. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Nah, gitu. Ingat ya, bold banget. Ketika ketemu, chill aja, bro. Gimana? Ternyata orang Makassar. Katanya lu mau hajar gua. Enggak lah, ya. Selamat datang di rumah kita. Katanya lu mau hajar gua. Dan sudah klarifikasi. Klarifikasi bagaimana? Ya, dulu mau sini, bos. Bagaimana klarifikasinya? Chill aja nih. Santai-santai aja nih. Saya rekam ya, supaya sama-sama enak, karena saya tidak minum akuan, saya minum Cleo ya. Iya. Mohon maaf. Oke. Jadi saya pribadi, kan kau bilang kau mau hajar saya. Jadi saya datang nih, saya pengen lihat kau hajar saya mau gimana, karena saya tidak akan balas. Saya juga tidak akan tuntut kau. Gini bos, kita laki-laki kan, kalau kita bicara. Gini bos, kan saya sudah bilang dari awal. Enggak. Di sini lo akan kesel bro dengernya bro, karena ya gitu kayak disela mulu omongannya, kayak ada penengahnya gitu. Kata gue mending bikin podcast kalau begitu ceritanya. Tapi ini akan gue ambil yang penting-pentingnya aja. Jadi kayak ini adalah penjelasan kenapa pengacaranya marah. Saya dapat informasi dari wartawan, katanya mengomentar saya tai gitu kan. Jadi saya berpikir, kalau saya ngomong tai gitu kan. Lu kan orang pinter ya, masa begituan lu bisa makan? Maksudnya gimana? Ya maksudnya wartawan dengan strateginya masa bisa makan, lu kan orang pinter. Nah, jadi saya berpikir begitu aja. Baru kedua, ya saya pikir tadi dia katakan ada pengertian yang lain. Ya udah saya pikir, katanya lu pinter gimana? Lu pikir. Ya tadi. Intinya kecot-kecot kita sampai belakang nggak ditampol lah gitu, inti sederhananya gitu. Cuman yang gua aneh banget itu kalimat ini bro. Jadi ada kalimat ini yang keluar. Tunggu dulu, jadi saya mau luruskan. Jadi mau dihajar atau tidak saya Pak? Kalau saya tuh punya LSM namanya hajar. Mobil saya juga hajar. Hajar itu hukum jamin rakyat. Jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya, saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Lihat bukannya dari Sumargo waktu dengar penjelasan itu. Hajar itu hukum jamin rakyat. Pukul itu pembela kaum lemah. Ya, jadi kalau kita bilang hajar, PKR pukul itu artinya pembela kaum lemah. Ya, saya nggak kepikiran mukul orang nonjok muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Jadi ya udah, nggak ada pukul-pukulan, nggak ada apa. Terus kayak ada bapak-bapak ini kayak sepertinya berusaha membuat duanya bersalaman. Nggak perlu salam-salam, sudah. Kawin. Nggak usah ngapain salam-salam. Kawin, Bos, begini. Saya
Aneh banget, sumpah aneh banget. Ya, tidak ada salaman. Dan kemudian pulang, setelah pulang ditanyain sama wartawan, terus ya udah gitu. Terus keluar story ini, buset. Tidak ada yang tak selesai selama kita jadi orang baik. Saya tetap fokus membela kaum lemah, walau di depan benteng, sorry maksudnya. Lagi jalan, wah beng-beng nih, minggir beng-beng. Wah ada top, enggak. Benteng maksudnya benteng. Walau di depan benteng tinggi menghadang. Anjay, gokil, keren. Terus ada juga story yang ini. Saya mengedepankan rendah hati sebagai bentuk memuliakan semua orang. Semut saja diinjak menggigit. Pembela kaum keren tau untuk tiba-tiba langsung kepikiran anagram tersebut. Anagram apa sih? Singkatan-singkatan tersebut gitu kayak wah, gokil, cemerlang sekali. Gue padahal nungguin banget tau ditampolnya atau apanya. Karena pun di sini kalimatnya ketika maksudnya Denny Sumargo dipukul, nggak akan ada lapor kepolisian atau apa, nggak ada. Tapi tetap tidak terjadi pemukulan itu. Ya udah. Yang terjadi adalah ancaman akan dilaporkan. Ya. Ini klarifikasi panjang sekali, tapi ini seru bro. Ayo kita tonton deh, seru bro. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan udah ini orang Makassar gini kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tai. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal. Ya salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya keberatan. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Gokil. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah kita hormat. Tapi setelah saya sadar kayak saya dihipnotis. Jadi kayak kenapa diem aja kayak gini, terus kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, salaman apa segala macem. Katanya ya kayak kehipnotis bro. Terus baru sadar setelah sholat gitu. Intinya sih gitu aja ya, intinya gitu. Cukup panjang untuk dijelasin tapi ya gue juga bingung kenapa kasihan ini 3 orang ini masih kayak nungguin lu debat sendiri gitu. Kayak ada mereka punya masalah sendiri, ayo ngurusin masalah gue, jangan masalah lu gitu. Ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini. Katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya. Saya tidak akan membalas. Karakter developmentnya beda banget ya, kayak di sini begitu, kayak di sini emang orang kalau ketemu kamera kayaknya beda bro, emang. Gue keren banget tuh sama orang-orang yang bisa tiba-tiba switch karakter gitu kayak, ayo kita jadi orang baik, kita jadi villain, ayo kita jadi gitu, cepet banget bro, gokil, keren. Saya nggak lapor polisi. Baru ada 1 orang di dunia ini datang ngomong kita di rumah gitu. Terus kita pukul, nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong tai ya? Kau pintar lah, kau orang pintar. Tai itu menurut saya bahasa Korea. Great, hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya tai, enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia udah bilang, iya lu tai, gua hajar, ya kan? Nah kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk, teman saya tegur, Riz, kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong, kalimat-kalimatnya nggak ada ramah, nggak ada ramah. Nggak, gue makin capek. Nggak, intinya Doski bilang kayak ditunggu kurang lebih 3 hari. Kalau misalkan selama 3 hari tidak ada minta maaf, akan dilaporkan ke kepolisian. Karena apa? Karena anggapannya seperti mempermalukan. Terus juga ngebawa-bawa isu SARA, ngebawa-bawa suku. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi ke umum, aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih.
Dia ngajak orang berantem, cabut pedang. Cabut pedang. Saya baru tahu ini. Ya kan? Sarah ini, Sarah. Sorry, ini bukannya gimana-gimana. Perkara Sarah itu adalah perkara yang seserius itu. Tentunya perkara Sarah itu tidak bisa dicari-cari sama orang untuk membela si orang ini dong. Iya dong. Jadi kayak seolah-olah nih cari pasal apa yang sekiranya bisa gitu kayak dilaporin ke pihak kepolisian. Terus setelah itu ada story-storynya. Dari si Tai hanya ada otot tapi tak ada otaknya. Dari si Tai kita lapor Akang Ngana sampai lantai dan aksi Sarah. Dari si Tai saat gue tanya maksud lo ngecek Tai kenapa, dia jawab lo kan orang pintar, saat dia suruh gue mukul hajar dia karena gue pintar ya gue nggak kriminal. Oke deh lo pakai fisik dan media serta kata-kata kasar dan sombong sambil nantang-nantang pakai badik dan kata-kata siri harga diri dan gue dikau-kawin di rumah gue sendiri. Gue ngalah sesaat. Gue pakai hukum dan proses hukum. Silakan silat lidah dan tangkis-tangkis saat proses pembela kaum belum. Waduh. Gelo. Segala ngomong di rumah gue sendiri, padahal dari awal dia juga ngajaknya di luar. Dia aja yang gak berani keluar. Bang, gak capek apa bang? Bang, malu gitu bang, maksudnya kayak bang. Dan dia kemudian dituntut lapor polisi atas dugaan ujaran kebencian. Hari ini kita di Polres Jakarta Selatan. Saya menempati pertandingan hari ini bukan pertandingan otot tapi pertandingan otak. Bukan menyangkut salah benar tapi etika. Ya. Saya mengatakan masalah siri itu bukan menggunakan badi ataupun pistol atau senjata. Bukan dengan cara mempermalukan orang, mengetok rumah orang dengan cara-cara yang tidak benar, kesombongan dan keangkuhan. Tapi saya dengan tim yang saat ini kita beri kuasa kepada Bang Dr. Krisnamurti, kantor beliau dan tim gabungan pengacara pembela kaum lemah. Kami tempuh secara hukum. Nanti beliau akan menjelaskan tentang pasal dan ancaman hukumannya. Kemudian hadir tokoh-tokoh dari Sulawesi. Ini Bang sama? Bang Ahmad dan Bang Randy. Silakan mereka bicara dulu sebelum kami omongan tentang pandangan gejolak masyarakat tentang peristiwa yang antara Bugis Makassar itu. Makanya melaporkan Denny Sumargo dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 pasal 16 atau pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhat Arbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan polisi. Ini ya, lalu sebentar ikan dengan nomor laporan polisi 342 B3462 3462 11 Romawi 2024. Korban bro. Yang terjadi pada hari Kamis tanggal 7 November 2024. Oh, yang dirugikan siapa? Yang dirugikan adalah Farhat Abbas dan suku Bugis. Gua nggak tahu ya, mungkin ada beberapa dari lo yang nontonin gue dari Makassar atau dari Bugis atau Makassar. Mungkin bisa kasih tahu gue apakah ini ada menyinggung lo atau enggak? Karena saya kebingungan di sini. Berarti gak ada kata damai ya bang kalau udah melaporkan? Ya ada kalimat tadi ujaran kebencian seperti sudah disampaikan oleh Bang Randy tadi, ya kan? Pasalnya udah tadi. Harus digaris bawah bahwa Denny itu bukan pasal 16, ya kan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Cuma pendatang. Dan atau pasal 156 KUHP. Ancamannya 5 tahun ujaran kebencian. Artinya ujaran kebencian seperti apa yang tadi dikatakan oleh Bang Randy, kan? Masalah suku ini udah selesai bos di Indonesia. Yang Denny Sumargo bela adalah Sirine Apache. Sederhananya adalah pride lah, harga diri yang dimiliki oleh suku Bugis Makassar. Ini juga dinaikin di akun TikToknya Denny Sumargo. Dan intinya Denny Sumargo mau bilang kayak Doski megang falsafah ini bener-bener karena ya ditantang sama orang ya harus datang gitu karena ini menyangkut harga diri dan pride gitu.
Padahal tujuan utama datang ke rumah itu tuh sederhana, cuman pengen kayak ini masalah udah kejauhan. Kenapa jadi ngelempar ke sana ke sini dan segala macamnya? Kenapa masuk tuh bukannya ngebikin masalah selesai malah jadi nambah pajak? Udah sesimpel itu, tapi tiba-tiba dibawa ke arah lain yang sangat amat war. Kan kita juga sempat dengar akan melayangkan surat somasi buat Bang Densu nih dari Layangkan semua yang kau bisa layangkan. Layangkan apapun itu, layangkan. Saya pribadi ini masalah udah kejauhan di bawahnya. Dan saya udah nggak terima senang melihatnya karena saya ngawal dari awal. Saya nggak suka banget orang diadu-adu domba. Tapi untuk perkara yang dilaporkan tentang kalimatnya kan ujaran kebencian yang mengarah ke Sara. Untuk kasus itu, Denny Sumargo sudah minta maaf. Buat saudaraku Bugis Makassar, Tiaki terpecah belah. Saya itu kemarin ada masalah sama Farhad pribadi. Jadi kalau saya bicara itu kemarin, saya orang Makassar, kau orang Bugis. Kalau ada burung cabut pedamu, itu karena kita ini sama-sama Bugis Makassar menjunjung tinggi yang namanya Sirina Pace. Kalau mau hajar orang, buktikan. Jangan kau itu bicara di depan orang, tantang-tantang orang, terus kau tidak bisa buktikan, kau bikin malu orang, baru kau mau ancam-ancam sama dia. Jadi, saya itu pribadi tidak ada mau merendahkan sukuku sendiri. Saya ini orang dari Makassar. Nenekku orang Jeneponto, saya lahir di Makassar. Saya tinggal besar, bela Makassar di kejuaraan PON, Prapon. Dan orang tahu saya itu di Makassar sudah lama. Saya bangga sama saya punya prinsip. Sirina Pace, kalau kita dihina, di ini, oke lah kita diam. Ini kita ditantang mau dihajar. Jadi saya ingin membuktikan apa yang dia perkatakan itu. Jadi kalau ada dari sesama kita Bugis Makassar tersinggung dengan apa yang saya katakan, saya minta maaf. Karena saya punya urusan sama Farhad pribadi. Tidak ada saya ingin mengadu domba antar sesama Makassar Bugis. Dan itu memang yang sering berjuang. Ini personal Prabu, kenapa tiba-tiba dilempar seolah-olah jadi masalah Nah makanya gue ingin mempertanyakan, maksudnya untuk elu orang Makassar bagaimana gitu. Aneh banget. Jadi seakan-akan kayak kalimatnya bener tadi, hati-hati diadu domba, hati-hati. Dan ya, ketika habis bikin laporan kan sempat ada ditanya sama wartawan, dan ini terlalu kocak bro. Wartawan ketawa tapi dia nggak itu ketawanya kenapa? Bang kenapa nggak? Ini banyak yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja bang sama Densu bang, jadi abang bisa puas. Kalah dia nanti. Buset, ulang ya. Abang bisa puas. Kalah dia nanti. Kalah dia. Oh dia kalah. Lagi dia. Tapi abang berani. Berani lah. Berani. Seberapa yakin kemenangannya dari Bang Densu sendiri? Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga bang. Mau dia atlet juga. Mau berani kalau dari tinju berani. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua, fighting itu seperti apa? Udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi laporannya diterima bang oleh kepolisian. Kalau gua mau dilaporin lagi gue. Jadi laporannya sudah diterima. Ini aku takut sekali kamu ini. Kamu itu bagus. Kamu aja dilaporin polisi. Bang kenapa nggak di awal pas bertemu sih bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu bang maksudnya? Kan dia nggak mau dijotos. Coba ikhlas. Kan dia kan juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Kamu yang ngomong orang gila aja. Iya kan bang Denny kan ngomong gitu bang bro. Kalau aku gila aku pukul dia. Kenapa? Karena orang gila nggak masuk penjara. Tapi karena aku waras, makanya aku laporin hukum. Tapi sebenarnya abang berani meladenin ya bang? Berani ring tinju ya bang ya? Ring tinju berani bang ya? Kalau aku kan manfaat, Farhad bermanfaat. Hati-hati kalau dia Denny, malah Denny. Tapi abang artinya berani? Berani ring tinju kan bang? Iya. Soalnya banyak bang. Sebelum kita lapor, kita berani lawan dia. Kan saya bilang saya mau hajar. Cuman gara-gara dia datang, coba dia bilang, "Para tai kau," pasti terjadi saya hajar di rumah. Udah switch karakter nih. Hajar itu apa sih tadi hukum? Apa sih tadi? Gue repot banget. Hukum jamin rakyat. Tiba-tiba kelempar lagi, switch karakter lagi. Gokil, keren.
Mantap, mantap. Dunia ini tidak ada artinya. Kesel banget gue. Bro, capek banget bro. Kayak ngeliatin ina, war, karakter tiba-tiba nambah, tiba-tiba ngilang, tiba-tiba musuh jadi temen, tiba-tiba temen jadi... Wah. Insya Allah, banyak-banyak istighfar gue ini begini. Dan ada ini. Ini sebenarnya kompilasi gitu, terus kayak Min tolong, terus Gerindra kayak biarin aja, nggak di sini, nah gitu. Terus ada ini kayak klip-klip cuplikan dari podcast gitu kan. Kalau misalnya Pak Presiden memiliki rasa tanggung jawab, bukan dengan menghadirkan tunanetra dengan penampilan suara bagus dibayar masuk istana, tapi adalah anak si Agus yang seperti ini, harusnya Presiden turun tangan, jemput bola. Undang Agus ke istana. Kemudian biar dokter-dokternya, biar semua masyarakat sayang, tunjukkan. Kalau dibiarin begini, bonyok. Kita juga bonyok nih. Yang kita hadapi adalah orang yang bukan pejuang membela Agus, tapi orang yang mempertahankan uang 1,3 miliar, Mas. Enggak, yang gua kata, kenapa tiba-tiba Presiden harus ikutan ngurusin ini? Dia kata Presiden kagak ada kerjaan, bus. Kayak semua dibawa. Kita karakternya sebelumnya aja nih kita udah lupa nih, tiba-tiba ada karakter mau dimasukin presiden, buset. Aduh capeknya, Masya Allah nih. Presiden dalam celebrate acara mereka mengundang artis tunanetra. Padahal tunanetra yang perlu diperhatikan itu, kalau Putri ini kan sudah artis tingkat dunia. Kalau Agus ini orang yang baru menderita hilang mata. Tolong Menteri Kesehatan, Menteri Sosial perhatikan, usut tuntas yayasan yang menelantarkan dan membuli mengakibatkan dibulinya si Agus. Nah, jadi Pak Prabowo dia merasa tidak bertanggung jawab atas, bukan yayasannya yang membuat. Bro, aduh. Lu mau lihat gue disetrum ini aja nggak banyak-banyak? Lebih seru kayaknya, ya. Gitu, tak gitu. Kalau sebagai presiden baru Indonesia, ya kalau bisa orang buta diundang ke istana, lebih bagus lagi kalau Pak Presidennya datang ke rumahnya Agus. Layak nggak Agus tinggal? Karena alhamdulillah udah dibeli C2, kemarin nggak ada. Jadi takut dia pakai uang ini. Mudah-mudahan bisa ditanggung sama Pak Prabowo. Karena bagaimana Pak Prabowo mau nanggung 10.000 sekolah dokter, tapi satu orang buta, korban kriminal, Presiden dalam... Astagfirullahaladzim, ya Allah. Gua rasa itu aja berarti untuk video gua kali ini. Gak kuat, gua gak tau mesti kemana lagi, gua capek. Men, lu capek gak sih ngikutin kasusnya? Capek kan? Udahlah. Ini tuh kita gak lagi ngelihat keributan, kita ngelihat torture, penyiksaan. Ini lebih ke kayak kayak sanity gue dihempaskan ke langit gitu, kayak Masya Allah. Terus apa? Apa yang diperjuangkan, apa yang dicari tuh apa? Kehidupan tuh kayaknya deh itu aja deh. Update-nya itu aja. Gue nggak tahu nanti akan ada update apa lagi. Tapi spin-off-nya adalah demikian. Tiba-tiba di kiri dan kanan ada new karakter unlock. Fokus utamanya masih belum terselesaikan. Apakah sudah sembuh atau belum? Masih ada harapan atau belum? Kita nggak tahu. Cuman itu saja yang bisa saya berikan ke kawan-kawan semua. Semoga dapat mengisi waktu luang. Semoga dapat memberikan wawasan yang lebih ya. Kalau kita harus konsisten dengan apa yang kita pegang. Ngomong A itu artinya A, ngomong B artinya B. Jangan tiba-tiba ngomong A tapi tiba-tiba itu singkatan. Tiba-tiba ketemu wartawan lain, kemarin kan udah bilang gua hajar, berubah lagi. Musuh kalau dicari nggak akan habis, akan ada terus. Apalah gua ngomong apa ini, bodo amat ya. Tidur, cabut. Di like dulu, subscribe, komen di bawah.
apa yang ada di kepala lu tentang perkara-perkara tadi. Apakah akan ada update lagi atau enggak, gue nggak tahu. Tapi apapun itu, semoga semuanya cepat terselesaikan. Meskipun kayaknya tidak sih. Udah tulis di kolom komentar di bawah. Gue cabut dulu, kita ketemu lagi lain kesempatan. Love you so much. Sama gue Andri, sekian dan terima kasih semuanya. Selamat malam, bye-bye. Masalah itu kalau nggak ada, nggak perlulah dicari-cari. Kalaupun mau dicari, emang se-worth it itu. Gue kayak bapak pagi-pagi di kampung yang apa gebuk-gebukin kasur tuh. Sehat-sehat untuk kita semua, sehat-sehat.